Cuma tadi saya ulangi, kelebihannya adalah kalau pakai akun Belajar ID, data yang ada di drive kita itu bisa menyimpan banyak data, ya. Kemudian untuk masuk, Bapak Ibu silakan klik titik 9, ya, titik 9 ada di sini, kemudian pilih Google Sites. Nah, seperti ini ya. Google Sites, kita klik, nanti akan dimasukkan di situs yang akan kita tuju. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang baru buka di sini masih kosong ya. Kalau saya sudah ada beberapa yang saya buat, jadi Bapak Ibu masih kosong. Nah, di memulai situs ini pun ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Jadi ada yang blank, benar-benar kosong. Kemudian ada yang model kelas, jadi sudah dibuatkan template Bapak Ibu. Ada kelas, ada portofolio siswa, ada acara, ada klub, portofolio dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu mau pakai yang mana, bebas. Cuma kalau saya lebih akan merdeka meng-create itu kita menggunakan yang kosong. Kayak Bapak Ibu membuat PowerPoint atau slide itu Bapak Ibu pasti pilih yang blank, gitu ya, supaya kreativitas Bapak Ibu bisa bisa tercurahkan di situ. Nah, kita coba pilih yang kosong Bapak Ibu, kita pilih yang tanda plus. Okay. Ya, pasti akan ada di sini Bapak Ibu. Ya, halaman kosong itu ada di sini semua dan akan ada gambar di sini semua. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang pertanyaan, silahkan langsung raise hand atau chat ya supaya saya bisa mengulang ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah tampilannya. Set pertama ya, ini adalah judulnya, judul projectnya. Ini bukan judul situsnya, ini judul projectnya. Kita bisa kasih nama apa ya? Web Mapel TIK. Ini contohnya ya, ini saya simpan. Dan ini Bapak Ibu nyimpannya di mana? Nggak usah tanya gitu dong, pasti dia masuk ke drive. Semua perubahan disimpan di drive. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat kemudian disimpan, jangan cari di drive D atau drive C ya. Pasti tidak akan ketemu karena semua modelnya simpannya di cloud, di online. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bikin, nggak usah disimpan di flash disk ya, jadi sudah disimpan di cloud. Ya, ini nama webnya, nama projectnya Monsewu. Kemudian ini adalah Ando Redo. Ini adalah menu untuk melihat preview. Kemudian ini ada link yang kita buat bisa kita share. Kemudian di sini ada menu bagikan. Ya, bagikan ini biasanya bisa kita kolaborasi Bapak Ibu. Jadi mapel-mapel yang sama hanya berbeda kelas itu bisa berkolaborasi. Ya, jadi 1 atau 2 guru berkolaborasi. Kemudian untuk setting dan sebagainya. Oke. Kemudian aplikasi, ya, bukannya itu menunya. Kemudian yang paling utama adalah di sini Bapak Ibu. Di sini ada menu sisipkan atau insert, halaman atau page, kemudian tema. Tema itu yang ada di sini nih Bapak Ibu. Nah, temanya itu yang kalau saya pilih rata-rata ya nanti kayak gini, ada garisnya kuning. Kalau vision ya seperti ini gitu ya. Ini temanya Bapak Ibu. Aristoteles ya seperti ini. Ini tema. Silakan Bapak Ibu pilih tema yang mana. Ya. Saya mau pilih tema itu dengan warna yang ini boleh, dengan warna yang ini boleh. Saya mau rata dengan warna yang ini boleh gitu ya. Oke, contohnya saya pakai Aristoteles ya, temanya seperti itu. Mau pakai yang mana terserah Bapak Ibu. Kemudian menambahkan halaman Bapak Ibu. Tema sudah ya, tema itu seperti ini. Ini kita bisa gaya fontnya juga bisa dirubah-rubah. Oke, ini untuk gaya fontnya tebal dan sebagainya. Monggo warna juga bisa disesuaikan. Kalau Bapak Ibu mau mengcustom silahkan di custom di sini. Membuat tema dan sebagainya. Logonya, bannernya itu bisa. Nanti lebih detail lagi mungkin pertemuan yang akan datang bisa. Ataupun kita bisa mengupload tema. Untuk tema Bapak Ibu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian setelah kita membuat temanya ke halaman. Halaman itu adalah menu-menu yang ada di situ tadi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sebetulnya membuat situs ini juga harus kita rancang dengan baik. Kita harus buatkan naskah atau storyboardnya. Idealnya seperti itu. Jadi jangan berambiang. Kita butuh konsep yang jelas. Contohnya kita buat menunya apa saja. Ada menu, ada submenu dan sebagainya itu harus kita rancang sebaik mungkin. Flowchartnya gitu maksud saya, harus ada flowchartnya. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu kalau merancang
silahkan dibuat flowchart dulu, kemudian baru dieksekusi. Jangan bekerja sambil jalan. Artinya dipikir garap, nanti akan mentok, Bapak. Mentok itu berarti mandek. Nah, harus mentok, mumet, larem gitu ya. Tapi kalau sudah kita rancang dengan baik, kita tinggal merangkai dan memproduksinya. Ya, jadi praproduksi berupa penulisan storyboard harus Bapak lakukan. Nah, ini kita anggap saja sudah punya storyboard, ya. Saya akan ada halaman depan di sini. Ini adalah menu depan. Kemudian saya akan menambahkan halaman atau menu atau sub menu, Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Saya akan menambahkan, caranya kita klik tanda plus yang ada di bawah ini. Halaman baru. Oke. Saya kasih nama seperti ini. Ini menu saya. Nanti menu Bapak Ibu silakan mau pakai mapel, mau pakai semester atau sebagainya. Ya, halaman baru saya buat semester 1. Ya. Selesai. Ini semester 1. Oh, saya masih ada menu lagi semester 2. Saya tambahkan lagi tanda plus lagi. Semester 2. Oke, kemudian saya tambahkan lagi satu halaman. Ujian. Semester. Ya. Jadi ada 3 menu, Bapak. Oke, ada 3 ini, ada halaman muka, semester 1, semester 2. Ujian. Kalau Bapak Ibu nanti mau mengganti headernya, seperti yang tadi ditanyakan Pak Ahmad Rifudin, tinggal diganti-ganti nanti ya. Nah, sekarang saya akan membuat submenu atau subdomain dari menu halaman tadi. Contohnya di semester 1 ini, saya mau tambahkan, di semester 1 ya, mau saya tambahkan submenu tentang apa? Media video. Ya. Oke, selesai. Loh, kok enggak masuk di dalamnya? Nah, ini kesalahan ini, ada apa? Nah, kalau tidak masuk di dalamnya, Bapak Ibu tinggal menggeret, masukkan di sini, tarik, taruh di sini. Nah, nanti jadi submenu. Saya ulangi ya. Tadi saya ada kesalahannya di mana sih saya kesalahannya? Tadi saya menambahkan semester 1, kemudian saya hanya nambahkan plus. Itu kesalahannya. Jadi dia menjadi halaman. Kalau mau menjadi sub halaman, harusnya di tanda 3 ini, titik 3 ini, kemudian tambahkan sub halaman. Ya. Subhalaman, menu PDF, contohnya seperti itu, selesai. Nah, ini baru jadi sub menu. Jadi media video ini harusnya sejajar dengan menu PDF. Bagaimana bisa masuk di sini? Ya, itu tinggal kita klik, kemudian kita drag dan tarik ke atas. Ya, jadi 2. Jadi nanti kalau di ini ada 2 menu seperti ini, Bapak. Ada media video, ada menu PDF. Menu PDF ini mau saya ganti nih, tulisannya kok menu ya, harusnya media. Ini kita klik 3 ini, kemudian kita properti, bisa diedit. Ya. Media PDF. Oke, sudah ada 2 submenu. Kemudian di semester 2 mau saya tambahkan submenu lagi. Oke. Materi PowerPoint ya, atau materi slide. Selesai. Nanti ada 1 menu. Kemudian saya akan tambahkan 1 submenu lagi, tinggal ditambahkan sub halaman. Media diagram. Ya, seperti ini Bapak. Ada ujian dan seperti itu. Kemudian di ujian semester ini boleh hanya 1. Kalau kita mau preview Bapak Ibu, kita tinggal klik sini. Kita preview halaman muka ya, semester 1 video, kemudian semester 1 PDF, semester 2 dan sebagainya. Nah, ini tadi seperti yang punya Pak Arifudin, kok masih kok masih gambarnya sama ya? Iya, karena belum kita edit ya, belum kita sisipkan. Untuk keluar dari preview kita klik tanda silang. Ya, seperti itu. Oke, ini hanya untuk mengatur halaman Bapak, untuk mengatur halaman. Apakah halaman ini bisa diatur menambah setelah ini jadi? Bisa. Jadi kalau sudah dibuat, kemudian ada kekurangan di atasnya, ini tinggal ditarik, drag aja Bapak. Tarik dan lepaskan di situ. Contohnya ini mau saya pindah ke depan ya tinggal ditarik, lepaskan aja. Nah, ini semester 2 jadi pindah di depan. Kalau mau dibalik ya tinggal di belakang. Ya. Emang.
Ini baru di 8. Oh, ini jadi 1. Ya, ini jadi 1. Oke, semester 2. Semester 1-nya tadi masuk ke dalam. Ini tarik ini ya, jadi kita harus masukkan di sini. Semester 1, semester 2. Ini storyboardnya. Flowchartnya harus dibuat dulu Bapak Ibu. Ya, flowchartnya. Oke, sudah seperti ini. Ada 3 menu. Semester 1, semester 2, ujian semester. Halaman muka. Halaman muka ini tulisannya mau saya bikin yang besar semua. Bisa, tinggal klik aja. Kemudian titik 3-nya tinggal di properti. Properti itu diedit ya. Menu utama. Oke, selesai. Nah, jadi home. Home itu ketika Bapak Ibu share alamat URL-nya, home itu menjadi gambar pertama yang muncul. Yes. Sekarang kita masuk di halaman, tema sudah ya, tema sudah, halaman sudah. Halaman itu adalah membuat menu-menu halaman tadi. Langkah terakhir adalah kita buat isinya, yaitu sisipkan. Sisipkan itu kita bisa merubah dan menambah apapun. Contohnya di halaman utama, Bapak Ibu harus pastikan ini di halaman mana gitu ya. Jadi kalau bekerja, itu pastikan ini di halaman mana. Sekarang saya di menu utama, headernya mau saya ganti nih. Tinggal diubah gambar. Ya. Kemudian saya upload itu ketika Bapak Ibu akan menambahkan gambar baru dari laptop Bapak Ibu atau dari file. Kalau pilih gambar itu yang sudah ada di online ya, berupa galeri Bapak Ibu yang ada di Google Sheet ataupun di Google Drive masing-masing. Kalau Bapak Ibu terkoneksi dengan album foto atau Google Foto, itu otomatis datanya akan masuk di sini semua Bapak Ibu. Nah, seperti saya ini saya pakai Google Foto, otomatis sudah masuk di sini semua kegiatan saya. Ya. Kemudian saya pakai Google Drive juga sudah ada di sini semua gambar-gambar saya yang saya upload ada di sini semua. Oke, saya coba masukkan gambar ini menjadi header. Saya klik gambarnya, kemudian saya pilih. Ya, ini menjadi header. Ya. Untuk merubah posisinya bisa diklik seperti ini Bapak Ibu. Posisinya ini ada jangkar, ini kita bisa naik ke atas, ke bawah, karena kita nggak bisa ngedit ya, jadi hanya posisinya hanya kiri kanan aja. Kecuali Bapak Ibu sudah nanti dipotong di software yang lain ya. Nah, seperti ini. Ini headernya, menu utama. Kemudian di semester 1 pasti akan berbeda lagi. Silahkan Bapak Ibu nanti tinggal pilih gambar aja. Biar berbeda dengan yang lain ya, tinggal dipilih saja. Semester 1, semester 2 dan sebagainya, monggo. Mau disamakan headernya juga tidak ada masalah. Oke, ini untuk semester untuk halaman utama, kita klik halaman utama. Ini nanti akan tampil di awal ketika kita publish ya. Kemudian di halaman pertama ini mau saya masukkan beberapa informasi apa contohnya mau saya kasih identitas saya gitu ya. Identitas saya berupa foto dan nama saya gitu. Saya tinggal milih yang ini, konten ini, blokir konten ini saya klik. Di blokir konten ini saya pilih modelnya foto dan teks. Foto dan teks di bawahnya, monggo nanti mau pilih yang mana. Atau nanti bisa kita gunakan untuk menjadi tombol, atau bisa kita gunakan untuk tombol. Oke, itu menu utama. Kemudian Bapak Ibu, setelah ini kita akan buat insertkan ya, kita masukkan sisipkan. Salah satunya adalah ini, kita akan masukkan biodata kita ya, kita ada klik pilih yang ini, kemudian masuk di sini. Cara ngasih fotonya tinggal di upload aja, tinggal diklik atau pilih gambar gitu ya. Saya coba cari gambar saya di sini. Ya, saya sisipkan gambar saya. Ya, ini tinggal diganti nama. Ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa catat nomor handphone saya. Kalau mau ada diskusi silahkan. Oke. Ini bisa dibesarkan juga angkanya, monggo menyesuaikan. Ya, menyesuaikan.
warnanya juga bisa diganti. Oke, contohnya itu. Mungkin untuk halaman depan informasinya mau ditambahkan alamat kantor gitu atau peta kantor gitu atau apa istilahnya map ya. Jadi bisa Bapak Ibu langsung sisipkan map di sini. Bisa sisipkan peta di sini, kita sisipkan peta, insert peta. Bapak Ibu tinggal pilih ketikan sekolah atau rumah Bapak Ibu ya. Balai Tekontik. Nah, kita tinggal klik saja. Nanti tinggal kita pilih. Ya. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau ada gambar peta dan ada informasi di sini, tinggal ini dihapus saja karena hapusnya di sini. Kemudian tinggal di insert gini Bapak Ibu. Insert kotak dan teks ya. Ini kemudian di sini kita tambahkan peta. Ini petanya di sini. Kemudian informasinya di sini. Mbak, maaf kemarin belum sempat bayar nasi dua. Oh iya, berapa? Ya, untuk halaman utama ya, kalau kita preview seperti ini Bapak. Oke, handphone lah, ya seperti ini. Ini di handphone nanti jadinya seperti ini. Ini untuk pertama ya, untuk halaman awal. Sisipkan di sini. Ini bisa sampai mau berapa scroll ke bawah, tidak ada masalah Bapak. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke semester 1 atau misalnya di menu utama dulu. Sambil Bapak praktek, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya stop screen dulu. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Atau ketika praktek harus saya ulangi di bagian mana, silahkan. Atau lanjut? Oke, Bapak silahkan. Ya, kita baru di menu utama ya. Nanti sebenarnya hampir sama. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan apapun sama ya, modelnya hanya insert, mau tambahkan apa. Yang penting Bapak Ibu harus mencoba, harus dicoba, coba. Tuh, intinya itu aja. Belajar itu kan dicoba, salah, baleni gitu ya. Silakan sampai di halaman depan tadi mau ada pertanyaan silakan. Oh, ini ada sama. Oke, bagaimana memperkecil foto? Oke, terima kasih. Dari Bu Uswatun. Oke, cara mengecilkan foto ya, kalau kita sudah mencoba ya saya screen lagi ya. Jadi cara mengecilkan foto, Bapak Ibu bisa klik fotonya. Kemudian Bapak Ibu ini ada apa ya? Ada gambar, misalnya saya ulangi ya. Jadi di sini ini ada menu di sini Bapak Ibu. Ini adalah full screen. Artinya full screen itu ketok kabeh gitu ya. Ini fotonya full seperti ini. Ini kalau kita pakai ini. Pakai namanya apa ini? Menu apa? Baik ini. Kalau mau dipotong di sini Bu, digunting ini. Digunting kemudian ini dipotong seperti ini. Atau ini bisa dikecilkan ini, ditarik. Nah. Ini paling mentok nih Bu ya. Bisa di scroll. Jadi yang kelihatan hanya wajah saya mungkin gitu. Nggak bisa dicentang. Nah, seperti itu. Kalau tadi fotonya besar, saya ganti. Ini fotonya saya hapus. Kemudian saya replace ya. Fotonya saya replace. Ganti gambar. Contohnya gambarnya besar ya. Contohnya gini. Gambarnya besar. Bentar. Ya, seperti ini nih. Nah, ini foto saya ini. Nah, seperti ini. Kalau mau memotong seperti ini ya, kita klik di sini. Nah, ini potong nih Bu. Artinya ini udah kepotong nih sebagai ukurannya. Untuk memperkecil ya kita hanya tarik ini aja. Ini paling maksimal ya segini ini. Dan nggak bisa dikecilkan lagi. Kita bisa memotongnya seperti ini. Kita besarkan. Kemudian kita centang. Oke.
Kalau mau di ya gayanya jauh ya frame-nya. Oke, itu Bapak Ibu jadi motongnya seperti tadi. Dipotong kemudian disortir. Oke. Kalau ini masih belum maksimal, biasanya Bapak Ibu bisa gunakan software grafis, bisa pakai Paint, bisa pakai Photoshop dan sebagainya. Oke. Oke, seperti itu cara motongnya. Terima kasih. Monggo, ada Bu Swaton Tribun, masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang lain silahkan. Monggo Bapak Ibu, silakan untuk sharing kaitannya dengan materi yang disampaikan pagi ini. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang familiar, atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang baru kenal. Monggo untuk saling sharing. Oh iya Mas Oki, untuk kaitannya header di halaman utama, itu tadi untuk gambar bisa diganti-ganti nggak? Misal mungkin ada 3 gambar, kemudian ganti seperti itu, atau hanya animasi atau bagaimana ya? Oh, oke, kami oke. Masih untuk header itu memang tidak bisa di custom seperti apa ya yang berupa video ya. Jadi ini memang sebatas kita menggunakan share screen lagi, so share screen lagi yang tadi pertanyaan Pak Miana di header ini Bapak Ibu. Nah, di header ini hanya bisa grafis ya, dia tidak bisa kemudian ini bisa berganti-ganti gitu ya. Karena modelnya sekarang kita tinggal ke temanya Pak. Kita pilih temanya, model temanya yang seperti itu tadi, kayak tulisan tadi juga hanya modelnya seperti itu tadi. Tapi di sini bisa dikasih animasi berupa GIF ataupun animasi yang lain, bisa diinsertkan di sini, bisa di apa di headernya. Gitu, nih. Nah seperti ini tadi jenis header pun kalau mau hanya halaman ya hanya di sini aja. Jadi nggak ada halamannya, tinggal jenis headernya mau kayak apa. Spanduk besar ya, spanduk besar seperti ini. Coba. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Bu Arini Margarani ya. Mohon izin Pak untuk tab sisipkan drive jika mengambil dari drive bersama bisa. Bisa. Jadi drive bersama bisa Bapak. Contohnya saya akan membuat foto lagi di bawahnya. Saya akan mensisipkan lagi foto. Ya, saya ambil gambar. Ini dari drive ya, ini dari drive. Ya. Nah, dari drive itu ada drive saya, ada drive bersama, kemudian ada bagikan yang dibagikan ke orang, itu apa saja sudah bisa. Saya ke drive bersama coba. Nah, di sini yang ada isinya mana? Sudah ada kontennya. Ini buka foto yang drive bersama, ini buka gambar. Ini contohnya saya sisipkan. Jadi drive bersama bisa ya. Jadi saya sisipkan sebuah surat. Contohnya di sini bisa. Kalau nggak menarik ya jangan surat lah. Pilih gambar. Mau pilih dari drive yang mana? Dari drive. Kemudian ini dari drive saya ambil satu. Saya sebutkan contohnya di sini. Mungkin di sini juga saya kasih dari drive, tapi drive-nya drive bersama.
bersama yang ada isinya yang mana? Itu bersamanya masih banyak yang kosong, saya baru. Nah, ini ada foto teman saya. Dari mana tuh? Saya coba edit. Oke, tadi dari drive bersama ya. Kemudian saya dari drive yang saya bagikan. Ini berupa video. Ya, kalau coba saya preview. Ya, harus download, mohon maaf tadi. Ya, ini seperti ini. Oke, intinya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan drive. Yang penting dia terkoneksi dengan kita, Bapak. Artinya drive kita sendiri, drive yang dibagikan ke orang lain ataupun dari orang lain, ataupun drive yang dibuat untuk bersama. Nah, drive bersama ini memang bisa kita fasilitaskan atau kita bisa gunakan ketika Bapak Ibu berkolaborasi dalam mengembangkan medianya. Gitu. Oke, ada lagi. Oke, terima kasih. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu saya lanjutkan sedikit. Ya, kita masih ada beberapa waktu. Kemudian di halaman utama ini sudah dianggap cukup, ada informasi yang akan kita lakukan. Kemudian ini bisa kita tambahkan juga berupa voter ya, atau kita kasih alamat media sosial kita. Ya, jadi kita bisa tambahkan di insertnya, insert di sini ada apa ya, website kita mungkin ada ya. Facebook kita, Facebooknya Balai Konflik nih contohnya, ini ada media sosialnya, ini ada Facebooknya, saya coba buka, saya copy di sini, kemudian saya sematkan di sini. Harus maaf, saya pakai ini aja. Ya, jadi bisa di foto atau yang lain ya, atau sematkan tadi alamat webnya. Oke. Jadi ya Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke media video. Nah, di video ini Bapak Ibu bisa masukkan ya, kita bisa masukkan beberapa pilihan modelnya mau seperti apa ya. Seperti ini ada dari YouTube ya, bisa masukkan beberapa video. Kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan YouTube yang Belajar ID, nanti otomatis akan masuk di sini medianya. Ya, contohnya ini, saya masukkan video saya satu. Ya. Kemudian video yang kedua juga saya pilih. Ya. Nah, ini saya hanya butuh 2 atau 3, ini dihapus saja. Ya. Kemudian ini juga saya kasih YouTube-nya. Kalau kita mau pakai punya orang lain atau referensi yang lain, kita tinggal searching aja. Ya, profil balai ya, profil konflik. Ya, kita tinggal klik, kemudian pilih. Ya, di sini, Pak. Ini bisa kita atur tempatnya.
kita bisa sesuaikan modelnya jadi 2 saja. Ini tinggal kita tarik ke sini. Filenya nggak bisa, jadi harus dihapus ya, atau enggak ini diambil 2 saja. Ini bisa di setting juga. Oke. Jadi Bapak Ibu yang di video ini silakan nanti Bapak Ibu sisipkan semua konten yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan pelajaran-pelajaran yang akan digunakan ya. Nanti bisa model seperti ini, atau Bapak Ibu bisa model seperti ini. Jadi ada video, ada deskripsinya ya, di YouTube kan materi SMK. Nah, ini ada pembelajaran kelas 10 ya, tujuannya seperti apa, ini bisa diklik, bisa dipilih ya, videonya di sini. Kemudian ini kita bisa kasih teksnya. Modelnya mau kayak apa videonya ya, yang pakai dihapus. Jadi kalau Bapak Ibu di preview kan ya, di video ini nanti udah seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di apa, lihat di HP-nya sudah bisa. Jadi anak-anak itu sudah difilterkan gitu ya, kontennya sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi silakan Bapak Ibu pilih, anak-anak silakan pilih materi ini, jadi sudah ada di situ semua. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu juga sisipkan ya, teks ya, gambar, drive dan sebagainya, tombol, dokumen dan sebagainya, silahkan masuk di sini ya. Oke, semester juga ada media slide, ada PDF juga sama, PDF ya, di semester berapa tadi video PDF. PDF ini kita akan ke halaman PDF, kita dari drive Bapak Ibu. Jadi ada drive, yang penting dia jadi kita bisa insert drive berupa PDF gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu punya buku elektronik gitu, nah ini softwarenya ini PDF nih, sertifikat saya PDF, saya sisipkan. Nah, jadi kemudian ada drive lagi, apa PDF lagi, mungkin materinya terlalu apa yang panjang gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, saya sarankan untuk semua apa ya, semua media itu dimasukkan di drive Bapak Ibu. Ini ada 40 halaman. Oke. Kita coba preview Bapak Ibu. Semester 1 video. Nah. Yang tergantung loadingnya Bapak Ibu, loadingnya yang lama ya. Ya, saya sambil membaca chat ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat Mas Oke. Oke, dari Bu Mekartno ya. Oke, milik YouTube terkait dengan pencarian. Oke, terima kasih sudah bisa membantu. Ini Pak Oto juga ada masalah. Jadi ketika dilakukan pencarian di YouTube, video tidak ditemukan, kenapa? Oke, kalau tidak ditemukan, Bapak Ibu seperti tadi punya Bu Mekartno itu, silahkan buka tab baru, kemudian masukkan linknya, ya.
Contohnya seperti ini, saya ada YouTube-nya. Saya kemudian searching di YouTube-nya. Materi SMK akuntansi. Ya, seperti ini. Ini tinggal dibuka aja. Kemudian Bapak Ibu kopikan linknya, Bapak Ibu. Copy, kemudian masuk di web kita. Nah, masuk di web kita, di video. Ini loadnya lama. Oh, tadi kehapus, mohon maaf. Oke, di video seperti ini saya tambahkan YouTube. Saya paste di sini. Kemudian saya cari. Oke, seperti itu, Pak. Betul. Jadi dibuka di tab baru, kemudian dikopikan alamatnya. Oke, ini. Saya coba review lagi. Ini di menu utama, ya, menu utama seperti tadi, halaman, leader, kemudian semester 1 video. Yes, videonya tadi saya hapus, mohon maaf. Kemudian di PDF juga sama. Ya, seperti ini. Oke, jadi nanti kontennya Bapak Ibu, jadi konten sisipannya itu monggo. Jadi terserah Bapak Ibu mau disisipi apa, gambar, teks, tinggal Bapak Ibu yang akan bisa meramunya gitu ya, sesuai dengan flowchart Bapak Ibu. Contohnya gini, saya mencoba masukkan sisipkan, ya, di sini ada menu apa nih? Carousel gambar. Jadi ada gambar yang bisa bergantian tadi ya. Saya coba tambahkan, saya pilih gambar. Saya ambil semua nih. 7 gambar saya pilih. Karena minimal harus 2 gambar. Kemudian di sini ada settingnya, Bapak. Sisipkan gambar, kemudian di sebelah kanannya itu ada setelan. Ini mau tampilkan titik atau enggak? Kalau tampilkan titik silakan, ada captionnya. Kita mulai otomatis Bapak Ibu. Kecepatannya ya cepat, jadi pergantiannya cepat. Kemudian saya suka. Ya, seperti ini. Saya preview jadinya cepat seperti ini. Ini otomatis ya akan akan dipotong ya. Hanya perlu kita pro edit. Sekarang editnya gimana ya? Oke, yang saya tadi. Kemudian kita klik rodanya, kita buka. Foto pertama ini. Oke, sebentar ini fotonya tak bisa dipotong nih, Bapak. Kita kecilkan dulu. Ya. Saya review lagi. Ya. Oke, itu Bapak. Oke, sisipkan seperti itu Bapak Ibu. Silakan. Kemudian pemisah itu hanya untuk seperti contohnya di sini, kemudian dipisah itu ya, tombol pemisah itu ada. Coba saya tambahkan kalender. Kalender saya. Kalau saya preview seperti ini, pemisah itu fungsinya untuk membuat pemisah, nah, seperti itu. Nah, ini ada pisahnya, ada garisnya. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaannya. Oke, yang pertama dari
Ya, ini di YouTube. Oke, bisa ya, bentar ya. Kemudian di Pak Maridin mohon izin Pak untuk di web kita beri background otomatis jalan saat Pak. Oke. Untuk audio background, ya, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sudah menemukan. Ya. Oke. Ini tidak ada insert audio, ya. Jadi tidak ada insert musik. Mungkin ini salah satu kelemahan dari Google Sheets ini. Ya. Itu ya Pak. Ini. Oh, ada yang lain, Bapak Ibu. Silakan, ada lain. Oh. Oke, kalau tidak ada, belum ada pertanyaan lagi, coba saya tambahkan lagi sedikit. Ya. Ini kelihatannya serius praktek Mas Obi. Pesertanya Ya, ini serius banget ini. Nanti saya coba minta Bapak Ibu mengirimkan linknya ke Drive yang nanti saya buat nih, atau formulir yang saya buat. Karena besok masih ada, nantinya bisa saya sampaikan untuk bisa sampai besok. Oke. Jadi kalau materi-materi seperti ini Bapak Ibu, kalau mau menambahkan, contohnya seperti ini, di semester 1 kok ada tambahan materi, ya Bapak Ibu masuk ke halaman. Ya. Semester 1 mau ditambahkan sub halaman, ya tinggal diklik titik 3, kemudian ditambahkan sub halaman. Materi slide Google Slide ya, selesai. Jadi otomatis akan ada 3. Nah, yang utama Google Slide, sini kita tambahkan Google Slide, tinggal kita insert, sisipkan, kemudian Google Slide. Nah, Google Slide ini pastinya yang ada di drive kita Bapak Ibu. Apakah itu dari share dari teman atau yang lain, nah, bisa. Nah, ini dari beberapa tugas dari teman-teman saya masuk di sini. Coba Google Slide-nya tinggal diambil satu-satu aja. Contohnya pelajaran 1, saya sisipkan di sini. Slide-nya. Cuma ada 1 halaman, saya hapus saja. Saya insertkan lagi slide yang banyak ya. Dari teman-teman yang di SLP ini. Slide-nya bisa 1 ataupun bisa ditambahkan lagi. Tapi yang jelas slide ini yang dia terkoneksi dengan drive kita Bapak. Oke, seperti itu Bapak Ibu, kalau mau menambahkan halaman ya tinggal diklik halaman. Nah, apakah ini kita perlu save? Otomatis ini akan tersimpan Bapak Ibu dan ini akan masuk di drive. Kalau Bapak Ibu belum selesai kemudian mati listrik atau pulsanya habis, otomatis nanti bisa dilanjutkan di lain hari. Ya, platform dan sebagainya. Nah, oke, ada chat lagi. Ya, untuk memasukkan PDF atau PowerPoint harus dimasukkan drive dulu. Ya, betul. Jadi lebih enak semua di drive. Ya, semuanya drive. Karena kalau di sini sisipkan tuh nggak ada yang PDF gitu ya. Jadi semua harus pakai drive ataupun disematkan kalau alamat website. Oke, apakah yang file yang ada di laptop kita, apakah perlu menyimpan di drive dulu? Ya, gini. Sebetulnya kalau sudah ada di laptop kita, mau di backup di drive itu lebih safety ya. Ini kita punya backup dokumen. Ya. Tapi seandainya memang terkendala lain hal, ribet-ribet ya nggak usah, nggak apa-apa. Artinya nggak harus itu dimasukkan di drive.
Cuma drive itu menjadi backup kita, Bapak Ibu semuanya. Kita nggak tahu tiba-tiba kalau laptop kita mati, data kita belum di backup, nah, kita akan kehilangan. Tapi kalau sudah di drive itu otomatis akan tersimpan selamanya, selama drive kita masih aktif. Nah, dan itu akan mempermudah kita, Bapak Ibu, mempermudah kita ketika mencari data, mencari file dan sebagainya. Tapi untuk Bu Yuni ini tidak harus ya, yang sudah di laptop kita tidak harus di drive. Tapi dia akan upload setiap kita ambil. Contohnya ada foto, foto itu tidak kita masukkan drive. Nah, ketika kita akan memasang gambar, dia harus mengupload. Nah, jadi modelnya upload, bukan pilih gambar. Nah, seperti ini ya. Saya ambil gambar, saya akan pilih. Ada dua, upload itu yang ada di laptop, yang dia harus diupload dulu. Nah, pilih itu sudah ada di drive, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Bedanya seperti ini. Kalau gambar upload, otomatis ya mencari di laptop kita, ini otomatis. Kalau dipilih, otomatis dia akan di drive kita, otomatis. Oke, itu Bu Yuni ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan luang nggak mengajar, kemudian terkoneksi dengan jaringan Pemda atau internet sekolah, itu silakan dimaksimalkan, upload saja, upload. Yang penting Bapak Ibu jangan share password drive-nya gitu. Saking ngapiane wis passwordnya tak kayak gitu ya. Oke, yang penting Bapak Ibu bisa menjaga drive-nya, passwordnya itu ya otomatis insya Allah akan aman. Punya saya tadi aja berapa? 56 giga loh Bapak Ibu. Ya, saya punya 56 giga. Kalau saya pakai yang Google Drive biasa itu hanya 15. Itu sekarang udah merah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Google Foto saya pakai akun yang biasa gitu. Jadi sudah penuh terus saya nggak bisa untuk nambah lagi. Hapus baru bisa diisi. Hapus bisa diisi. Kalau nggak harus berbayar sekitar 32.000 per bulan. Kalau di ini penyimpanannya mau simpan berapapun masih bisa masuk gitu ya. Oke, pertanyaannya itu. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu meng-create ya, meng-create di sini kontennya seperti ini, sisipannya seperti ini. Silakan dicoba-coba. Tinggal di ujian. Nah, ujian semester ini kita bisa memasukkan Google Form-nya. Ya, Google Form yang ada di akun Bapak Ibu semuanya. Oke. Contohnya ini ada soal UAS dan sebagainya, tinggal disisipkan. Ya. Oke, ini ada ujiannya seperti ini. Oh, maaf. Salah. Saya hapus dulu. Saya masukkan form lagi. Pengumpulan tugas contohnya saya sebutkan. Oke, ini bisa disisipkan teks. Taruh di sini, atau di sini bisa. Ya, semuanya ada teks, ada ujian. Oke. Ini mau disisipkan lagi boleh, mau ditambahkan halaman ujiannya juga boleh. Silakan. Kalau di preview siswanya sudah bisa milih. Ya, ujian semester, jadi tinggal diisi dan sebagainya. Oke. Oke, begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Bisa lanjutkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketika akan berkolaborasi atau men-sharekan kontennya, kadang ketika sudah kita publish kok tidak bisa dibuka itu. Ada permasalahan apa di situ? Karena kita menggunakan akun dari kementerian, pastinya akan ada pembatasan Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti ini. Ketika saya publish kok tidak bisa dibuka orang. Kenapa? Karena ada settingan berbagi di sini. Yang perlu Bapak Ibu harus rubah adalah ini pembatasan ini Bapak Ibu, publikasi dan pembatasan. Ya, situs ini hanya dibatasi oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kalau mau bisa diakses oleh banyak orang atau dengan semua platform bisa dirubah menjadi publik Bapak Ibu. Ya, jadi tidak dibatasi. Kalau masih draft monggo, kalau mau dibatasi silakan ya. Kalau masih draft, tapi kalau sudah dipublikasikan Bapak Ibu pilih yang publik.
Jadi nanti semua orang bisa lihat, yang nggak pakai akun Belajar ID bisa lihat. Kalau mau aku nggak pede sih, ya dibatasi silakan. Jadi yang dibatasi itu nanti yang hanya yang memiliki akun saja atau yang memiliki link saja yang bisa membuka. Contohnya para siswanya. Atau ini satu kementerian yang bisa, atau satu Belajar ID semua bisa buka. Itu boleh. Ya. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambahkan menambahkan teman untuk mengedit, itu bisa menambahkan orang, tinggal klik siapa. Ini saya punya akun 2. Dia bisa menjadi editor atau dia hanya melihat, itu bisa. Kalau menjadi editor otomatis nanti orang yang punya akses itu akan menambah dan mengurangi dan menghapus pun bisa. Contohnya gini. Pesannya, tolong kamu perbaiki halaman ujian, gitu contohnya. Oke, yang juga Belajar RG tugasnya adalah memperbaiki halaman ujian. Saya kirim, otomatis nanti dia akan mendapatkan notice dan dia akan mengerjakan, ya. Jadi akan kelihatan. Ini kan ada akses. Setiap orang yang merubah yang ORG tadi akan kelihatan di sini. Itu merubah apa akan kita. Gitu. Ya, jadi yang penting adalah tema. Apakah tema itu juga bisa langsung diganti ketika sudah jadi? Bisa. Cuma akan merubah posisinya. Ya, seperti ini nih, akan merubah. Ya, jadi headernya akan berubah seperti ini. Warnanya juga. Jadi ketika Bapak Ibu merubah temanya, Pak, otomatis ada yang harus disetting ya, kayak besar hurufnya itu otomatis akan 60. Ini bisa dikecilkan juga. Nggak pakai halaman bisa, ini dihapus juga bisa. Ya, dihapus juga bisa. Nah, jadi nggak usah pakai jadwal, bisa. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, Bu Sri Muryanti ya. Cara menyisipkan Google Form. Oke. Jadi di ujian semester ini saya akan memasukkan beberapa Google Form yang ada di sini ujiannya, atau ini bisa dibuat link-link juga. Contohnya Bapak Ibu sudah punya di Jogja Belajar Kelas gitu ya. Nanti saya akan buka JB Kelas. Saya bukanya di satunya di mana? Oke, contohnya saya akan membuat arsip di sini. Ini saya bisa masukkan juga JP Kelas ini ke Google Slide saya. Ke web saya. Ya. Ujian semester ya, kemudian saya sisipkan. Ya. Oke. Dan nanti JP Kelas juga bisa dimasukkan di sini gitu ya. JP Kelas, Classroom dan sebagainya bisa masuk di sini. Ya. Masuk. Publish ya, kita review. Bisa masuk ya. Ya, bisa. Oke. Ya, kan ada pertanyaan juga. Kenapa sih kita nggak pakai Classroom aja? Nah, ini di atas Classroom Bapak Ibu. Jadi slide ini lebih luas lagi dari Classroom. Kalau Classroom bisa menampung apapun, ini bisa lebih menampung apapun. Bisa menampung Classroom di situ. Google Slide ini powerful. Kalau kita memanfaatkan ini luar biasa. Oke. Saya sebenarnya juga masih belajar di sini Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ada inovasi baru, ada hal baru, ya tolong saya
infokan juga. Wah, sini ternyata bisa ini ya. Mungkin ini saya juga butuh belajar. Saya masih butuh banyak belajar. Makanya di sini kita sharing, Bapak Ibu, silakan dieksplorasi, semua dieksplorasi. Contohnya ini, saya masih belum bisa menemukan daftar isi ini, Bapak Ibu. Saya masih belajar di sini. Kalau nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor daftar isi ini, bagaimana dan seperti apa, kita sharing, Bapak Ibu, ya. Oke, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan cara menyisipkan Google Form, gitu ya. Jadi saya akan masukkan ujiannya di sini, sisipkan. Kemudian kita masuk ke Google Formulir. Ke formulir, tentunya Bapak Ibu sudah membuat form di situ, ya, sudah punya form. Kemudian tinggal dipilih form yang mana yang mau diinsertkan, diklik, kemudian disisipkan. Nah, nanti akan ada di sini, Bapak Ibu. Nah, Google Formnya di sini. Oke. Nah, apakah nanti di sini langsung bisa dipakai? Iya, bisa. Cuma memang dia akan nge-link ke Google Formulir, Bapak Ibu. Jadi seperti yang di Classroom juga. Jadi dia akan nge-linknya ke sana. Contohnya seperti ini. Ketika saya preview, ya, ini judul kelas tadi, kemudian ini Google Form-nya, saya akan mengisi formulir, otomatis dia akan dilemparkan ke Google Form. Ya, seperti itu. Karena memang Google Site ini adalah sebagai repository atau tempat penampungan, gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi dia ada di new tabs, gitu ya. Oke, gitu. Oke, gitu ya, Bu Sri Morianti, SMK Negeri 1 Nanggulan, cara menginsert Google Form. Lagi tombol. Oke, sebelum saya menyelesaikan project ini, yang terakhir adalah mempublikasikan, Bapak Ibu semuanya. Jadi publikasi itu langkah terakhir. Nah, kalau sudah dipublikasikan, apakah itu bisa diedit? Bisa. Jadi ketika sudah dipublish, kok ada yang WA, Mas, ini unamu keliru, diperbaiki, diturunkan, diperbaiki, kemudian dipublish ulang. Nah, kalau belum dipublish itu tidak ada pembatalan. Artinya ini karena belum dipublish ya, jadi dia belum bisa dibatalkan. Ya, jadi caranya kita klik publish, Bapak Ibu. Jadi ketika sudah semua selesai, ini ada pertanyaan, maaf. Oke, sami-sami Bu. Jadi ketika ada sudah selesai semua, sesuai dengan storyboard kita, sesuai dengan flowchart kita, web kita udah jadi, kemudian saya klik publikasikan, Bapak Ibu, atau publish. Ya. Nah, di sini nama webnya apa ya? Memang tidak bisa seperti yang custom ya, artinya belajarmedia.com itu nggak bisa. Jadi memang panjang. Jadi alamatnya nanti sites.google.com/ kalau Bapak Ibu guru SMA atau smk.belajar.id/nama webnya. Jadi panjang, Bapak Ibu. Ya, kalau saya contohnya karena saya Dikbud ya, saya dikbud.belajar.id/ nama webnya apa gitu ya. Contohnya sini saya nama webnya TIK aja bisa, TIK Jogja. Ya, artinya kalau sudah biru seperti ini dia di approve. Oh, bisa kok, TIK Jogja belum ada. Lalu kemudian kita publikasikan. Ada yang nggak pede, oh, saya nggak mau dipublikasikan luas, Mas. Ya nggak apa-apa. Bapak Ibu batasi di sini tadi, batasi di pembagian ini. Nah, ini dibatasi kok ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak pakai belajar ID nggak bisa buka, Bapak. Tenang aja. Cuma memang nggak cuma memang aksesnya kurang. Ketika Bapak Ibu di Google Search-nya kurang bisa dibaca, ya. Kemudian di sini ada titik segitiga bawah ini ada setelan publikasi, Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya, ada setelan publikasi, ada tinjauan dan publikasikan, ada lihat situs yang dipublikasikan, kemudian batalkan publikasi. Kalau saya batalkan publikasi, artinya dia seperti ini, tidak ada titik 3 lagi. Dan itu dia sudah tidak di online lagi, dia nggak ada di website lagi. Ya, tinggal dipublikasikan, namanya ini, publikasi lagi dengan nama yang sama, nggak masalah. Oke, dengan nama yang sama tidak masalah. Kemudian kita bisa saling share, ya. Oke, silakan Bapak Ibu mencoba-coba. Saya kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk bisa mencoba-coba 1 atau 2 halaman dulu. Kemudian dipublikasikan, bisa terbatas, bisa di tanpa batas gitu ya, tanpa batasi. Kemudian dikirim di di chat ya, linknya ya. Nanti coba kita previewkan bersama.
Oke, kalau ada pertanyaan silakan sambil di chat boleh, present boleh, dan saya kasih waktu 10 menit untuk